Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiga Rifan Hamid dengan NIM 3312 111108. Di sini saya akan melakukan demo aplikasi dari penelitian saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Akademik di SMA Negeri 12 Batam berbasis web. Sistem ini mempunyai tiga peran utama, yaitu yang pertama ada admin, dan yang kedua ada guru, dan yang ketiga ada siswa. Serta tujuan aplikasi ini dibangun adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam manajemen data akademik di SMA Negeri 12 Batam. Sistem ini juga memiliki beberapa fitur yang akan saya jelaskan pada video berikut ini. Berikut ini adalah fitur login. Masing-masing peran diharuskan login agar bisa masuk dalam sistem. Dan ini adalah tampilan dari fitur login tersebut. Di sini saya akan mulai mengisi data sebagai admin terlebih dahulu. Dan jikalau berhasil, akan langsung muncul dashboard dari pengguna tersebut. Di sini saya login sebagai admin, dan ini adalah tampilan dashboard pada admin. Berikut ini adalah tampilan dashboard admin. Di sini kita diperlihatkan berapa banyak total pengguna, total kelas, dan mata pelajaran, serta ada juga aktivitas sistem terbaru yang dimana jikalau ada data yang baru masuk ke dalam sistem akan ditampilkan ke dalam aktivitas sistem terbaru. Dan untuk aksi cepat, di mana kita ingin menambahkan data pengguna, ataupun data kelas, ataupun data mata pelajaran secara cepat, bisa dilakukan di aksi cepat. Dan kita juga diperlihatkan status pada sistem, ada database, server, dan penggunaan aktif. Pada fitur berikut ini yaitu manajemen data pada guru, dan ini adalah tampilan di mana kita bisa melakukan pengelolaan data pada guru. Berikut ini saya akan melakukan penambahan data pada guru. Di sini saya diharuskan untuk mengisi data-data tersebut seperti nama lengkap, email, dan kata sandi, serta peran pada pengguna. Dan berikutnya juga masih diharuskan untuk mengisi data-data pribadi seperti tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, alamat lengkap, dan NIP atau nomor induk pegawai, serta agama, gelar pada guru tersebut, dan unitnya di bagian apa. Dan jikalau sudah berhasil, pengguna tersebut akan masuk dalam sistem Santoso Jaya. Dan berikutnya saya akan melakukan edit kepada data pada guru tersebut. Saya bisa melakukan pengubahan data pada pengguna. Yang saya lakukan ini adalah pengguna pada guru. Dan jikalau sudah,
akan muncul pesan berhasil untuk memperbaharui data tersebut dan juga bisa menghapus data pada guru tersebut. Misalkan saya akan menghapus peran guru yang Diki. Jikalau sudah akan muncul informasi berhasil menghapus pada pengguna tersebut. Pada fitur berikut ini yaitu manajemen pada siswa. Berikut ini adalah tampilan pada fitur tersebut. Dan saya akan melakukan penambahan data pada siswa. Berikut ini adalah tampilan di mana data penambahan data tersebut. Kita diharuskan untuk mengisi nama lengkap, alamat email, kata sandi, serta peran pada pengguna yaitu siswa. Dan berikutnya akan ditampilkan lagi informasi data pribadi yang kita harus isi seperti tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, alamat lengkap, nomor induk siswa, nama ayah dan nama ibu. Dan jika berhasil akan muncul informasi pesan berhasil. Dan berikutnya saya akan melakukan edit atau perubahan pada pengguna data tersebut. Di sini saya akan melakukan perubahan seperti perubahan pada nama, perubahan pada alamat, dan jikalau sudah dan jikalau berhasil akan muncul pesan berhasil pada tampilan tersebut. Di sini saya akan melakukan lagi penghapusan data pada siswa tersebut. Dan jikalau berhasil juga sudah akan muncul informasi berhasil dihapus. Pada fitur berikut ini yaitu manajemen jurusan. Dan ini juga adalah tampilannya di mana kita bisa melihat ada beberapa jurusan, beberapa mata pelajaran, dan juga ada bobot penilaian, status, serta aksi yang dapat kita lakukan. Di sini kita bisa melakukan perubahan, kita bisa kita bisa menghapus, kita bisa menghapus, dan akan muncul informasi berhasil dihapus. Dan saya juga akan melakukan penambahan jurusan, di mana yang ketika sudah dibuat jurusan tersebut kita bisa melakukan perubahan. Berikutnya ada fitur apa saja yang di dalam jurusan, yaitu ada mata pelajaran serta informasi tentang ringkasan pada jurusan tersebut. Yaitu ada beberapa total kelas, total guru, total siswa, serta rata-rata nilai. Berikutnya di mata pelajaran, kita bisa melihat ada informasi-informasi yang diberikan, yaitu mata pelajaran tersebut, subjeknya atau berada di jurusan apa, serta kelas mata pelajaran tersebut ada berada di kelas apa, serta pengajar pada kelas tersebut, dan statistik serta status. Di sini kita bisa melakukan perubahan dan juga bisa melakukan penghapusan. Pada fitur berikutnya yang ada di dalam mata pelajaran ada informasi tentang ringkasan
siswa, absensi, nilai dan bobot penilaian. Serta ada informasi khusus dan statistik khusus ataupun statistik mata pelajaran. Dan ada juga aktivitas terbaru pada mata pelajaran tersebut. Di bagian siswa, kita bisa melihat daftar-daftar siswa, serta kita bisa menambahkan siswa untuk mata pelajaran yang ada di kelas tersebut. Dan jika berhasil akan muncul siswa-siswa yang telah ditambahkan. Yang berikutnya yaitu ada absensi, di mana akan ditampilkan absen per bulan dari mata pelajaran yang ada di kelas tersebut. Berikut ini adalah tampilannya, di mana kita bisa mengisi absen pada siswa yang ada pada mata kelas, mata pelajaran tersebut. Dan jikalau sudah diisi, akan ada ringkasan bulanan tentang absen pada siswa tersebut. Yang berikutnya yaitu ada bobot penilaian, dan berikut ini adalah tampilannya, di mana kita bisa menambahkan penilaian baru. Contoh ada harian, kita bisa menambahkan bobot dari penilaian harian tersebut, serta ada kuotanya juga. Dan ketika sudah ditambah akan muncul informasi tambah berhasil, dan ada ujian tengah semester, dan kalau berhasil akan muncul informasi berhasil juga. Ada ujian akhir semester, jika berhasil juga akan muncul informasi berhasil, dan ada kuis, serta ada tugas juga. Dan ketika berhasil akan muncul pesan berhasil. Dan bobot tersebut harus 100% dengan yang ada di informasi pada sistem. Dan berikutnya yaitu ada nilai. Setelah mengisi bobot penilaian, kita bisa mulai mengisi nilai pada siswa tersebut. Berikut ini adalah tampilannya, dan kita juga bisa mengisi nilai pada siswa. Jika sudah mengisi semua yang ada pada penilaian, kita bisa melihat total skor dari nilai siswa tersebut, serta untuk nilainya apa, serta status yang akan didapatkan pada siswa tersebut. Fitur berikutnya yaitu manajemen kelas. Di sini kita bisa melakukan pengelolaan kelas. Pada fitur ini akan ditampilkan nama-nama kelas, jumlah siswa pada kelas, serta kapan dibuatnya, dan status serta aksi yang dapat kita lakukan pada kelas tersebut. Di sini saya akan mulai menambahkan kelas. Contohnya saya akan menambahkan bahasa kelasnya. Dan jika berhasil menambahkan kelas, akan muncul informasi berhasil. Dan di sini juga bisa melakukan perubahan pada kelas tersebut. Kita bisa melakukan perubahan kepada wali kelas yang ada di dalam kelas tersebut. Dan kita juga bisa melakukan penghapusan data pada kelas tersebut. Dan jika berhasil, akan muncul informasi berhasil. Dan selanjutnya, di dalam kelas tersebut, kita bisa melakukan pengelolaan pada siswa. Di sini kita bisa melakukan penambahan serta melakukan pengurangan pada siswa. Di sini saya melakukan pengurangan dan saya juga akan melakukan penambahan siswa yang ada di dalam kelas. Jika berhasil, akan muncul pesan berhasil, dan data-data siswa juga akan muncul pada kelas tersebut. Pada fitur berikutnya untuk pengguna guru, yaitu ada login, dan berikut ini adalah tampilannya. Guru diharapkan mengisi data guru tersebut.
Setelah login berhasil, sistem akan menampilkan halaman dashboard atau beranda untuk pengguna guru. Di sini adalah tampilan pada beranda ataupun dashboard pada guru. Ada data diri pada pengajar, serta bisa untuk edit profil dan informasi kelas yang diajar. Pada fitur berikutnya yaitu manajemen nilai, pengguna guru juga bisa mengisi dan mengubah bobot penilaian pada mata pelajaran yang ada pada kelas tersebut. Di sini kita bisa lihat informasi bobot penilaian bisa diubah, serta nilai juga bisa diisi oleh guru pada mata pelajaran tersebut. Kalau sudah terisi, akan muncul status serta total dari nilai dan nilainya apa. Yang berikutnya yaitu guru juga bisa mengisi absensi pada mata pelajaran yang diajar pada kelas tersebut. Dan jika sudah diisi, akan muncul informasi bulanan pada absensi siswa tersebut. Yang berikutnya adalah fitur login untuk pengguna siswa. Berikut ini ada tampilannya. Di sini akan masuk ke data siswa. Dan jika berhasil, sistem akan menampilkan halaman dashboard atau pemberanda kepada pengguna siswa. Berikut ini adalah tampilannya. Di sini ada data diri siswa dan kelengkapan profil, kapan dibuat, serta update terakhir kali. Dan ini adalah data diri siswa. Di dalam data diri siswa, kita bisa mengupdate data diri tersebut. Di sini bisa melakukan update profile, bisa melakukan update nama lengkap dan yang lainnya. Dan jika berhasil, dan jika berhasil, akan muncul pesan informasi berhasil. Pada fitur berikutnya, yaitu siswa dapat melihat nilai dan absensi mata pelajaran dan kelas di mana siswa tersebut berada. Berikut ini adalah tampilan dari fitur tersebut. Di sini kita bisa melihat fitur pada siswa tersebut, bisa melihat nilai dari mulai jenis ujian, serta tanggal dan status dari mata pelajaran tersebut. Dan jika sudah, kita bisa melakukan logout. Sekian dari dengan aplikasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.